Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan saya tetap doakan semoga kalian yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik putra-putri kita, mengajarkan putra-putri kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama masalah ibadah sholat. Ketika anak kita sudah sampai kepada usia 7 tahun, maka kita diwajibkan untuk menyuruh mereka melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Dan apabila mereka sudah memasuki usia 10 tahun, akan tetapi mereka masih suka meninggalkan atau lalai dari mengerjakan sholat yang 5 waktu, maka kita diperintahkan untuk menghukum mereka. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murru sobiyya ida balago sab'an sinin. Murru sobiyya bis sholah ida balago sab'a sinin wa idza balago asyra sinin fadribu alaiha. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diwajibkan untuk mengajarkan mereka, memberitahu mereka tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, agar mereka paham dan benar dalam mengerjakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Saudara-saudaraku, begitu pula kita diwajibkan untuk memerintahkan anak-anak kita, putra-putri kita, untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan masalah ini tentunya semenjak kecil kita sudah mengajarkan dan memerintahkan, maksudnya untuk anak-anak kita supaya belajar berpuasa. Itu lebih baik supaya anak-anak kita semenjak usia dini sudah mengenal dan siap melaksanakan atau mau melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya apabila sudah beranjak dewasa, maka anak-anak kita insya Allah akan lebih siap dan sudah terbiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kecil, namun bagaimana diantaranya cara kita mendidik masalah ibadah puasa Ramadan bagi anak-anak kita. Tentunya kita lebih dulu dilihat kemampuan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah saum. Karena di kita biasanya masih kecil, seperti usia 6 tahun sudah diperintahkan untuk belajar melaksanakan ibadah saum. Itu sangat baik. Itu sangat baik walaupun belum 7 tahun. Apalagi yang sudah masuk pada usia atau menginjak usia 7 tahun. Ini disamakan dengan kita diwajibkan untuk memerintah melaksanakan ibadah saum kalau anak kita sudah berusia 7 tahun. Ini dikiaskan kepada perintah sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendidik anak kita, memerintah anak kita untuk mengerjakan sholat. Begitu pula kita diperintah untuk
mendidik kita, untuk menyuruh anak-anak kita supaya melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan apabila telah 10 tahun usianya, maka kita diperintah untuk menghukumnya apabila mereka masih lalai dari mengerjakan ibadah saum. Namun terutama bagi yang masih kecil, masih 6 tahun, masih 7 tahun umpamanya, maka itu lihat kemampuan anak-anak kita. Kalau mampunya baru setengah hari umpamanya mampunya, maka kita jangan sampai memaksa anak kita untuk melaksanakan sampai maghrib. Itu namanya juga belajar. Itu belajar dalam usia 7 tahun, itu belajar namanya. Jadi kalau mampunya baru setengah hari, maka biarkan dia berbuka dalam waktu setengah hari. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa, maka anak kita akan mampu melaksanakan puasa sehari penuh. Dan hari-hari yang lainnya juga insya Allah kalau sudah terbiasa, maka akan disempurnakan tentunya pelaksanaan ibadah puasanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kewajiban kita. Sekali lagi, jangan sampai kita pertama memaksa anak kita yang baru usia 7 tahun untuk menuntaskan ibadah puasanya. Namun tentunya kita mendidiknya secara pelan-pelan, dilihat kemampuan anaknya, kekuatan anaknya dalam mengerjakan ibadah saum. Itu pertama. Yang kedua, usahakan dalam melaksanakan ibadah saum umpamanya dan ibadah-ibadah lainnya, usahakan supaya anak kita diajarkan ikhlas. Maksud saya, apabila kita mendidik anak kita, maka jangan pakai iming-iming. Jangan dibiasakan memakai iming-iming masalah urusan dunia. Jangan. Tapi yang kita harus sampaikan itu masalah pahala, masalah siksa bagi yang meninggalkan, itu yang harus kita sampaikan. Jangan sampai, bukan berarti saya melarang, bukan, namun sebaiknya dalam mendidik anak-anak kita, jangan sampai silakan kamu puasa kalau sampai duhur, maka bapak kasih umpama 10.000. Kalau sampai maghrib, maka bapak kasih 20.000. Jangan dibiasakan hal seperti itu, karena sama saja kita telah mendidik anak kita dalam beribadah tidak ikhlas. Tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena uang tentunya. Usahakan jangan sampai begitu. Yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu kita memberikan dorongan supaya mereka semangat dengan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga, dan memberikan ancaman kepada anak-anak kita apabila lalai mengerjakan kewajiban, maka akan mendapatkan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus diutamakan kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita, supaya insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian, semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.